Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar. Di video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi tentang statistika untuk sobat pelajar kelas 4. Sebelum memulai pembelajaran, berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Pertama, menjelaskan dan membaca data yang disajikan dalam tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang kedua, menjelaskan cara membuat tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dengan menggunakan GeoGebra. Apa sih ini maksud dengan statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik pengumpulan data, penyajian data, dan analisis data untuk penarikan kesimpulan. Cara pengumpulan datanya yaitu: yang pertama, wawancara, pembagian kuesioner, pengumpulan data yang sudah ada. Kemudian, data yang diperoleh dapat disusun dan disajikan ke dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam membaca dan menafsirkan data. Cara penyajian datanya yaitu dengan menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, sekarang kita menafsirkan data. Contoh soalnya, siswa kelas 4 berjumlah 25 anak. 6 siswa suka badminton, 5 siswa suka voli, 10 siswa suka sepak bola, dan 4 siswa suka basket. Kemudian, sajikan data tersebut dalam bentuk daftar tabel dan juga diagram. Berikut ini adalah penyelesaian menggunakan tabel. Cara bacanya yaitu: banyaknya siswa yang menyukai olahraga badminton ada 6 siswa. Yang kedua, banyaknya siswa yang menyukai olahraga voli ada 5 siswa. Dan seterusnya. Berdasarkan data tersebut, kita juga dapat menentukan hal-hal berikut. Jumlah siswa yang menyukai olahraga adalah 6 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 4, hasilnya 25. Kemudian, selisih banyak siswa yang menyukai olahraga badminton dan basket adalah 6 dan 4. Jadi, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Berikut ini adalah penyelesaian dengan menggunakan diagram batang. Jadi, sumbu X disebut dengan garis horizontal dan sumbu Y disebut dengan garis vertikal. Cara bacanya yaitu seperti yang tertera di samping diagram. Berdasarkan data diagram batang yang tadi, kita juga dapat menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah siswa yang menyukai olahraga adalah 6 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 4, hasilnya 25 siswa. Kemudian, selisih banyak siswa yang menyukai olahraga badminton dan basket adalah 6 dikurang 4, hasilnya 2 siswa. Kemudian, olahraga yang paling banyak disukai yaitu sepak bola sebanyak 10 siswa. Dan olahraga yang paling sedikit disukai yaitu basket sebanyak 4 siswa. Nah, sekarang adalah penyelesaian dengan menggunakan diagram garis. Sama seperti diagram batang yang tadi, sumbu X disebut dengan garis horizontal dan sumbu Y disebut dengan garis vertikal. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian dengan menggunakan diagram lingkaran. Untuk mencari persennya, jadi satu lingkaran penuh itu 100%. Kemudian dibagi dengan tempat olahraga yang disukai siswa. Jadi 100 dibagi dengan 4 hasilnya 25. Jadi setiap olahraga itu dapat 25%. Yang pertama, badminton.
Ada 6 siswa dibagi dengan 25 dikali 100% hasilnya 24%. Begitupun selanjutnya. Berdasarkan data tersebut diketahui persentase banyak siswa yang suka olahraga badminton ada 24%. Yang kedua, persentase banyak siswa yang suka olahraga voli ada 20%. Dan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membuat diagram dengan menggunakan GeoGebra. Kalian bisa menggunakannya melalui Google Web. Setelah kalian ketik GeoGebra, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pilih app download, kemudian pilih GeoGebra Classic dan klik Start. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, klik garis 3 di pojok kanan, klik titik 3, pilih Spreadsheet. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalian masukkan datanya. Setelah selesai masukkan datanya, kemudian blok, klik diagram batang, lalu pilih One Variable Analysis. Setelah itu akan muncul tampilan diagram batang seperti ini. Untuk membuat tabelnya, kalian klik pengaturan, lalu pilih Frequency Table, dan muncul bentuk tabelnya. Sedangkan untuk membuat diagram garisnya, klik pengaturan dan pilih frekuensi polygon. Dan inilah bentuk dari diagram batang, diagram garis, dan juga tabel. Selanjutnya kita membuat diagram lingkaran. Klik titik 3 dan pilih Spreadsheet. Kemudian akan muncul data seperti ini. Untuk selanjutnya, masukkan data yang akan kita ubah ke dalam diagram lingkaran. Misalnya, data hobi siswa yaitu sepak bola, ada 32 siswa. Kemudian masukkan datanya sampai dengan selesai. Lalu jumlahkan jumlah siswanya. Kemudian kita menghitung satuan derajatnya yang ada di kolom B1 per 1. Karena jumlah siswa yang hobi sepak bola berada di tabel B2 dan jumlah keseluruhan siswa berada di B6, jadi masukkan rumusnya. B2 dibagi dengan B6 dikali 360 derajat. Klik enter dan lakukan sampai derajat terakhir yaitu B5 hobi badminton. Setelah kita menghitung jumlah derajat tersebut, klik garis 3 paling atas bersebelahan dengan tanda pencarian, lalu klik algebra, grafik, dan spreadsheet. Kemudian kita membuat lingkaran dengan cara pilih lingkaran pusat dengan cara klik titik pusat, lalu tarik sejajar sampai ke arah 4 atau ke angka yang kalian inginkan. Selanjutnya kita akan membuat derajat lingkaran dengan cara klik algebra with given size. Lalu klik titik pertama ke titik pusat dan akan muncul seperti ini. Kemudian masukkan satu persatu derajatnya. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya sampai ke derajat terakhir. Kemudian kita akan membuat garis derajat. Klik circular sector, yaitu klik titik pusat ke titik pertama lalu tarik sampai ke titik kedua. Lakukan hal yang sama yaitu klik titik pusat ke titik kedua sampai ke titik terakhir. Setelah semua sudut diberi garis, selanjutnya kita mewarnai diagram. Klik move atau pindah, kemudian klik bagian dalam sudut yang akan kita beri warna. Lalu klik pengaturan pilih warna sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Setelah semuanya diberi warna, kalian bisa merapikan tulisan sudut agar lebih rapi dengan cara klik tulisan sudutnya dan pindahkan. Agar nama sudut lebih jelas, kita bisa menambahkan teks dengan cara klik teks, klik sembarang arah, lalu masukkan teks bacaan sepak bola, klik OK. Kemudian klik ke sudut yang sesuai, lakukan hal yang sama sampai ke sudut terakhir. Dan inilah hasil akhir dari diagram lingkaran. Untuk lebih memahami materi ini, kakak akan memberikan soal untuk sobat pelajar. Soalnya, berikut ini data warna kegemaran siswa kelas 4. Warna kuning ada 6 siswa, warna merah ada 5 siswa, warna biru ada 2 siswa, hijau ada 2 siswa, dan putih ada 5 siswa. Kemudian kalian buat dengan menggunakan tabel
dan juga diagram lingkaran dengan satuan derajat. Kesimpulan dari materi statistika adalah data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari fakta yang sebenarnya dan bisa berupa angka maupun lambang. Cukup sekian pembahasan materi dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.